Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenal AKM. Siapa saja yang akan menjadi peserta AKM ini? Yaitu satu, seluruh satuan pendidikan. Tetapi tidak semua murid yang akan dipilih, tapi hanya sampel secara acak yang diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ya. Setiap peserta akan mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, dan survei karakter serta survei lingkungan. Nah, AKM ini terbagi menjadi 6 level loh. Anak-anakku semua masuk kepada level 3, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Kemudian jadwal pelaksanaan dari AKM ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama mengerjakan tes literasi selama 75 menit, survei karakter, tes literasi, kemudian tes numerasi pada hari kedua, serta survei lingkungan selama 20 menit pada hari kedua. Nah, apa saja materinya? Ada 3 materi dalam AKM, yaitu numerasi, literasi teks fiksi, dan yang ketiga adalah literasi teks informasi. Nah, apa saja materi yang ada di dalam asesmen kompetensi minimum? Mari kita pelajari bersama-sama. Yaitu yang pertama, ini adalah soal numerasi, terdiri dari bilangan, yaitu bilangan bulat, kemudian posisi bilangan desimal, mengurutkan bilangan, kemudian operasi hitung baik penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, kemudian geometri dan pengukuran, menghitung luas bangun datar, mengenal bangun ruang seperti limas, kucut, bola, dan lain-lain. Kemudian apalagi soal numerasi, yaitu aljabar. Nah, apa ini aljabar? Kita akan belajar untuk mengenal persamaan linear hanya satu variabel, kemudian mengenal relasi dan fungsi. Apa ini relasi dan fungsi? Itu nanti kita akan mencari suku KN dari suatu deret bilangan atau barisan bilangan. Kemudian soal yang ketiga adalah data dan ketidakpastian. Kita akan membaca tabel, diagram batang, diagram lingkaran maupun diagram garis dari sebuah data. Nah, selanjutnya ini adalah soal literasi teks fiksi, yaitu kita akan belajar untuk menemukan siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana sebuah teks informasi atau teks fiksi itu. Kemudian yang B, yaitu kita akan belajar untuk memahami apa, memahami elemen intrinsik yang ada di dalam sebuah teks, mungkin karakter dari tokoh, setting, konflik, alur, kemudian menyusun inferensi atau koneksi atau prediksi, kemudian evaluasi dan refleksi. Kita akan belajar menilai itu dari sebuah penyajian teks, kemudian kita juga akan merefleksi isi dari sebuah bacaan. Sama dengan halnya literasi pada literasi informasi, yaitu kita akan belajar untuk mencari sebuah informasi sama seperti tadi, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, di mana, dan lain sebagainya. Diksi, paham. Kemudian memahami teks teks secara literal. Nanti kita akan menjelaskan ide pokok yang ada di dalam sebuah teks itu. Kemudian juga kita akan menyimpulkan perubahan atau kejadian atau prosedur yang ada di dalam sebuah teks. Kita juga akan belajar mengevaluasi, yaitu mencari kesesuaian untuk ilustrasi dan isi dari teks, kemudian mengetahui pengetahuan baru yang ada di dalam sebuah teks. Nah, itu adalah materi-materi yang ada di dalam AKM. Nah, bentuk-bentuk soalnya ada berapa? Ada 5 bentuk soal, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, serta uraian. Nah, seperti apa saja contoh-contohnya? Nanti kita akan saksikan dalam layar. Yang pertama ini adalah contoh pilihan ganda. Anak akan diminta untuk memilih satu jawaban yang Anda anggap paling benar. Nah, berikut ini adalah
contoh pilihan ganda kompleks, yaitu memilih benar dan salah dari beberapa buah pertanyaan dari sebuah teks yang akan ditampilkan sebagai bacaan. Kemudian ini jika anak-anak menemukan soal seperti ini ya, anak-anak bisa memilih 1, 2, 3 atau lebih dari yang anak-anak anggap benar jawaban yang sesuai di dalam teks ya. Nah, berikut adalah contoh soal menjodohkan. Nanti anak-anak akan diminta untuk menarik garis dari soal dan jawaban dari soal bagian A dan jawaban yang berada di bagian B. Anak mencari yang sesuai ya. Nah, berikut ini adalah contoh isian atau uraian tertutup. Anak-anak akan mengisi 1 atau 2 angka maupun kata. Tidak panjang-panjang loh, hanya 1 atau 2 kata saja. Nah, berikutnya ini adalah contoh soal uraian. Nah, anak-anak akan diminta untuk menuliskan uraian sebanyak 300 karakter maksimal. Jadi tidak boleh lebih. Jadi nanti jika lebih tidak akan bisa terjawab. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share di Febri Kancil YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.